Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Mas Rido. Mas Rido, ya. Kalau misalnya ternyata Joko Widodo selama ini kita simulasikan berpasangan dengan JK atau nama-nama lain, kok ya tiba-tiba Jokowi memunculkan nama baru yang sama sekali tidak pernah kita perkirakan. Kemungkinan seperti itu bagaimana, Mas? Kemungkinan tersebut harus dilihat dari pertimbangan elektabilitas ya. Bagaimanapun juga PDIP itu saat ini mencapai 19%, sehingga PDIP mau tidak mau juga harus koalisi. Yang kedua adalah figur yang bisa membantu elektabilitas Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi memiliki elektabilitas tinggi, tapi juga figur yang bisa mendorong juga elektabilitas lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, dengan pertimbangan seperti itu, saya kira Pak Jokowi akan sangat riskan ketika memunculkan nama-nama yang di luar pertimbangan itu. Seperti itu, Mas. Kalau misalnya nih yang dipilih sebagai calon wakil presiden itu memang dari kalangan profesional, bukan dari politisi partai. Nah, dari kalangan profesional juga pertimbangan partai politik. Apakah partai politiknya itu bisa memberikan solusi untuk itu tersebut? Karena bagaimanapun juga pertimbangan politik itu lebih menentukan sekali di dalam pemilihan calon wakil presiden. Seperti itu, Mas. Ketika partai-partai politik nanti anggota koalisi juga menentukan siapa calon wakil presidennya, saya kira tetap saja partai politik akan menunjukkan tokoh-tokoh yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi, mendampingi Pak Jokowi juga sebagai tokoh yang memiliki kedekatan kimiawi dengan Pak Jokowi, seperti itu. Mas Rido, ya. Kita coba petakan ya, menurut analisa Anda, ada 3 calon presiden, Jokowi, Prabowo, dan ARB. Kalau dari ketiga ini masing-masing memajukan cawapresnya, menurut analisa Anda, Jokowi bisa saja dengan siapa, ARB dengan siapa, Prabowo dengan siapa saja? Kalau melihat Pak Jokowi, saya kira tadi sudah di banyak simulasi, saya kira paling tinggi. Anda sepakat dengan itu? Dengan Pak Yusuf Kalla, saya kira seperti itu yang nantinya. Nah, karena Pak Jokowi sudah tipenya belusukan, tipenya menyapa masyarakat, butuh problem seperti Pak Yusuf Kalla, seperti itu. Kemudian Pak Abu Rizal Bakri, saya kira tantangan paling penting adalah beliau harus mendapatkan calon wakil presiden yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Karena elektabilitas Pak Abu Rizal Bakri itu masih kalah jauh dibandingkan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sehingga siapapun calon wakil presiden harus mendongkrak itu. Anda punya nama nggak? Saya kira kalau melihat dari karakter Pak Abu Rizal Bakri, kemudian sosok calon wakil presiden yang mendampingi, saya kira Pak Mahfud MD bisa menjadi salah satu kandidat. Oke. Kalau Prabowo? Kalau Pak Prabowo, saya kira beliau ini kan kalangan dari kalangan yang saya kira sudah banyak orang tahu, butuh paling tidak yang bisa meningkatkan elektabilitas, yang juga merepresentasikan Jawa, luar Jawa, dan juga merepresentasikan figur di luar sosok militernya, sehingga mungkin bisa Pak Hatta Rajasa bisa seperti itu, Pak. Oke. Baik, Mas Rido, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Mas Rido. Sukses buat Anda. Sukses, terima kasih. Ya, saya ke Mas Hadi dulu. Untuk kata kuncinya, Mas Hadi, bagaimana kira-kira menjelang Pilpres ini, apakah akan terjadi sebuah perubahan yang signifikan? Karena pemilih Indonesia ini kan, saya tidak tahu loyalitasnya, militansinya sebesar apa sih, sehingga nanti bisa digiring ke sebuah figur tertentu, atau tiba-tiba Anda punya analisa yang berbeda dari situ? Kalau kita melihat perilaku pemilih kita melihat bahwa party ID di Indonesia itu sangat rendah sekali. Jadi pemilih kita itu sangat cair sekali. Jadi mereka akan tergantung di mana kondisi pada waktu itu. Nah, kemudian dalam waktu yang rentang waktu tidak begitu lama, untuk perubahan secara signifikan itu tidak akan mungkin terjadi, mustahil. Namun setidaknya dengan pemilih pemula bagaimana? Kalau pemilih pemula, dari survei yang pernah kita lakukan, jadi hasilnya juga tidak jauh beda dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Berarti kalau ada nama Jokowi di soal UN itu nggak terlalu ngaruh lah ya? Kalau soal nama Jokowi nggak terlalu pengaruh, nggak terlalu berefek pada apa yang dilakukan selama ini. Tapi yang paling penting kita melihat dengan catatan bahwa ke depan Jokowi ini kemungkinannya dengan siapa, kemudian Prabowo dengan siapa, kemudian ARB dengan siapa. Nah, ini cukup bisa mengubah jumlah suara yang mereka miliki dari sisi elektabilitasnya. Cuman juga tidak mengubah secara signifikan. Nah, walaupun tidak signifikan, tapi komposisi ketiga calon pasangan capres-cawapres ini bisa saling rebutan suara ya di Pilpres nanti ya? Saling rebutan suara. Cuman persoalan untuk misalkan kalau seandainya ini jadi, misalkan Jokowi berpasangan dengan JK atau Mahfud, ini agak susah untuk bagi calon-calon lain untuk bisa mengalahkan mereka. Jadi Jokowi JK kalau ada tiga simulasi calon ya. Jokowi JK, Jokowi Mahfud itu
pasti menang peluangnya. Peluangnya besar sekali karena kita melihat dari sisi elektabilitas dari calon wakil presiden sampai hari ini tidak ada elektabilitas calon wakil presiden yang di atas 17,5%. Oke, Ya. baik Bu Yuda, apa yang bisa Anda sampaikan kepada capres-cawapres ideal kita nanti ketika mereka terpilih? Ya, sejak capres dan cawapres itu harus sudah punya dimensi gender yang sudah selesai, begitu. Sehingga kalau siapapun yang terpilih, maka di dalam melakukan tugas-tugasnya itu harus benar-benar pro rakyat, khususnya memberikan perhatian yang lebih besar kepada perempuan, baik itu di dalam kebijakan, di dalam peraturan, ataupun di dalam implementasinya semua bidang. Capres-cawapres ini harus punya istri nggak? Oh enggak, saya tidak bermaksud menolak kepada seorang capres tertentu. Tapi artinya mungkin orang yang lebih memahami kaum perempuan, apakah dia harus dari kacamata perempuan sendiri, apakah harus punya istri atau tidak? Gitu. Pada umumnya, Mas Adi udah ketawa-ketawa itu aja. kan selalu ada RI 1, kemudian ada ibu negara. Ya. Bahkan kemarin sudah ada yang mengatakan, aku juga sudah siap loh jadi ibu negara. seperti itu. Dan kalau wapres juga kita lihat, istri wapres itu juga selalu tampil. Ya, artinya posisi ibu negara atau istri wapres itu punya peran penting juga di masyarakat, punya, kan? karena bahwa keluarga, kalau sudah kita balik kepada masalah domestik gitu, ya ada bapak, ada ibu, begitu idealnya kan seperti itu, sehingga anak-anak juga menjadi satu unit terkecil. Ya, siapapun yang jadi presiden, wakil presiden atau ibu negaranya, rakyat juga yang menentukan nanti ya. Yang perempuan punya suara yang sangat besar dan kami sudah sepakat untuk mempromosikan, untuk ikut mendukung siapapun capres cawapres yang memang punya komitmen Pro pada perempuan. Untuk kemajuan perempuan. Baik. Tidak hanya di politik, semua sektor. Bu Yuda, terima kasih sudah bersama kami. Sukses buat Anda. Mas Adi, terima kasih. Sukses juga buat Anda. Jangan lupa gunakan hak pilih di Pilpres nanti ya. Sampai ketemu lagi.